Halo teman-teman, sekarang saya berada di puncak bukit yang bernama Mission Peak. Dan dari atas bukit ini, kita bisa lihat lembah di bawahnya, yaitu lembah Santa Clara, yang sering dikenal dengan nama julukannya, yaitu Silicon Valley alias lembah Silicon. Pernah dengar nama ini kan? Lembah ini adalah pusat perusahaan teknologi dunia. Dari bangunan-bangunan di bawah sana adalah markas besar perusahaan-perusahaan top dunia seperti Apple, Facebook, Google, Netflix, dan Tesla, dan masih banyak lain. Luar biasa kan, dari daerah kecil yang nampaknya biasa-biasa aja ini muncul berbagai inovasi dan teknologi yang setiap hari menginspirasi dan mempengaruhi kehidupan kita di seluruh dunia. Saya sendiri sudah kerja di sini sekitar 7 tahun sebagai software engineer. Apa yang bikin Silicon Valley begitu spesial dan apa kunci kesuksesannya? Jangan kemana-mana, kita akan bahas di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hamdanil. Supaya kita lebih jelas lagi apa itu Silicon Valley dan ada di mana dia, mari kita buka peta dulu. Ini peta Amerika Serikat. Di sini ada 50 negara bagian dan yang ini adalah California di pantai barat dekat Samudra Pasifik. Dan kalau kita zoom lagi, inilah yang namanya Silicon Valley di wilayah ini. Disebut valley karena memang lokasinya di lembah yang terletak di antara berbagai bukit. Di sini ada bukit, di sini ada bukit, dan di sinilah tempat saya rekam video tadi. Dari San Francisco di sini sampai San Jose di sini, dari ujung ke ujung itu sekitar 70 km. Jadi kalau naik mobil lewat jalan tol kira-kira sekitar 1 jam. Dan kalau dibayangin di Indonesia itu misalnya kayak koridor antara Jogja dan Solo, hampir sama. Jadi nggak gitu besar sebenarnya, tapi luar biasa sekali. Hampir semua perusahaan teknologi yang teman-teman tahu ada dari koridor ini. Yuk kita cari. Misalnya Apple itu ada di sini. Lihat nih, Apple, ini markasnya Apple Park. Dan kalau Google itu markasnya Googleplex ada di sini, markasnya Google. Dan kalau Facebook itu sendiri ada di sini. Ini adalah markas besar Facebook. Dan masih banyak lagi yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu, misalnya Netflix, Tesla, Intel, Nvidia, Apple, PayPal, Adobe, ratusan atau ribuan perusahaan-perusahaan lain. Tentu saja dengan kesuksesan luar biasa gini, banyak yang pengen tahu apa sih resepnya dan pengen niru juga. Misal di Jerman ada yang namanya Silicon Alley, di Malaysia ada yang namanya Cyberjaya, dan di Indonesia ada yang namanya Bukit Algoritma. Tapi tiruan-tiruan ini sampai sekarang belum menandingi yang aslinya. Bahkan di luar perusahaan-perusahaan besar yang kita kenal tadi, di Silicon Valley pun lahir terus perusahaan-perusahaan kecil yang diprediksi suatu saat akan menguasai juga teknologi dunia. Misal pernah kita bahas di video sebelumnya tentang startup baru, unicorn baru, yaitu Stripe dan Instacart. Ada banyak versi dan hipotesis mengenai kunci kesuksesan ini, dan para pakar juga masih berdebat mengenai faktor apa yang paling penting dan faktor apa yang paling ngaruh. Di video ini kita akan bicarakan beberapa. Faktor pertama adalah berkumpulnya bakat. Nggak bisa dibantah lagi, ini adalah salah satu bahan utama kesuksesan Silicon Valley ini. Industri teknologi butuh talenta-talenta terdidik dan cinta inovasi. Mereka bisa jadi pendiri perusahaan, bisa jadi CEO, programmer, desainer, product manager, dan sebagainya. Di sini kerasa banget, banyak banget pecinta teknologi, sampai-sampai acara sosial misalnya kayak makan-makan bareng atau pengajian, sampai seringkali disela ngobrol-ngobrol soal teknologi dan inovasi terbaru atau bertukar ide. Dari mana datangnya talenta ini? Pertama, di sekitar sini ada universitas-universitas top. Misalnya, Universitas Stanford itu letaknya di pusat Silicon Valley sendiri, yaitu di Palo Alto. Berkeley itu cuma jarak 1 jam, sedangkan Carnegie Mellon punya cabang di sini walaupun dia bukan kampus utama. Ini semua universitas-universitas ranking atas dunia. Yang masuk ke kampus-kampus ini seleksinya ketat, sehingga mahasiswanya banyak orang-orang pintar, dan di lulusannya pun kualitasnya tinggi. Tapi bukan cuma lulusan kampus aja, programmer-programmer berbakat dari semua belahan dunia banyak yang datang ke sini. Dan yang belum datang pun banyak yang bercita-cita ingin pindah ke sini. Jadi selalu ada arus datang programmer-programmer elit yang atau founder atau pendiri startup dan profesional-profesional lain yang selalu datang ke sini entah kerja atau bikin perusahaan baru, sehingga bakat maupun inovasi di sini nggak pernah kering. Pendatang ini bukan cuma ngisi sebagai programmer biasa aja, banyak juga yang sampai level atas. Contohnya banyak, misalnya CEO Google atau Alphabet sekarang adalah Sundar Pichai yang kelahiran India, bahkan lulusan S1 di Universitas India sebelum dia pindah ke Amerika. Dia S2 di Amerika, kemudian kerja biasa sampai perlahan-lahan naik sampai sekarang jadi CEO alias bos besar di Google yang merupakan salah satu perusahaan terbesar dunia. Dari semua bangsa bisa ditemukan di sini, termasuk juga komunitas Indonesia dan lumayan eksis. Lumayan banyak ditemukan orang-orang Indonesia di sini, tapi menurut saya pribadi sekarang masih kurang. Karena bayangin aja, kita Indonesia kan termasuk 4 besar negara dunia dari segi penduduk. Selain Indonesia, di 4 besar ini ada Cina, India, dan Amerika Serikat. Orang Cina, orang India, dan apalagi orang Amerika di sini banyak banget. Jadi harusnya orang Indonesia juga bisa sebanyak itu juga, kalau menurut saya sih. Walaupun yang keluar di berita tentang situasi minoritas di Amerika Serikat sering kurang bagus, terutama di zaman Pak Presiden yang sebelum sekarang, tapi kenyataannya nggak sesuram itu kok. Kondisi di Amerika ini lumayan beragam tergantung wilayahnya.
California, terutama Silicon Valley, sikapnya justru sangat ramah dan terbuka terhadap imigran, mungkin karena inovasi dan ekonomi di sini sangat membutuhkan arus imigrasi. Menurut data Public Policy Institute of California, ada 11 juta pendatang dari negara lain di seluruh California. Sikap warga di sini, 78% menganggap kehadiran pendatang ini bermanfaat, jadi bisa disimpulkan sikap mereka adalah positif rata-rata terhadap pendatang. Walaupun tentu saja nggak semuanya sempurna. Tapi sebagai pendatang di sini hampir nggak ada ceritanya dapat hambatan. Misalnya apakah karena cuma kulitnya coklat atau matanya sipit, hampir nggak pernah ada dengar hambatan kayak gitu, atau nggak pernah ada dengar hambatan beribadah untuk agama minoritas. Karena semua faktor ini, semua merasa diterima, jadi orang-orang berbakat dari seluruh bangsa dan seluruh latar belakang datang ke sini. Jadi ini adalah salah satu kunci kesuksesan Silicon Valley. Kedua, selain faktor bakat juga ada faktor uang. Ini nggak bisa disepelekan karena untuk bikin usaha, bakat aja nggak cukup, tapi juga perlu modal. Apalagi kalau mau bikin perusahaan level dunia. Bayangin misalnya founder-founder di sini yang baru lulus kuliah atau malah masih kuliah, punya ide dan jago programming sebagus apapun, kan untuk bikin usaha besar, dia bakal perlu uang. Misalnya untuk bayar server, gaji pegawai, untuk marketing, dan seterusnya. Ini bisa mencapai ratusan ribu atau jutaan dolar. Rata-rata lulusan S1 mana ada punya uang sebanyak itu. Mau minjam duit ke keluarga, juga mana ada. Masa ada yang punya uang sebanyak itu bisa dipinjamin gitu aja. Mau minjam ke bank juga, bank biasanya takut minjamin ke usaha kayak gini, yang risiko gagalnya masih tinggi, dan peminjamnya belum punya aset apa-apa untuk dijadikan jaminan. Bayangin aja, bank mana yang mau minjamin ke usaha kayak gini. Tapi kalau nggak ada modal, usaha ini akan bakal mati sebelum berkembang, simply karena nggak bisa bayar biaya-biaya yang diperlukan untuk dia bisa tumbuh dan jadi besar. Terus apa solusinya? Solusi khas Silicon Valley untuk masalah pemodalan ini adalah yang disebut venture capital atau disingkat VC. Terjemahnya pemodal ventura, atau saya lebih suka istilah pemodal yang suka risiko. Apa itu VC? VC adalah pemodal jenis khusus yang banyak memodali startup. Modal VC ini ada banyak keunikannya dibanding pemodal biasa. Pertama, dia biasanya nggak minta duitnya dikembalikan dengan bunga, tapi dia minta punya saham di perusahaan yang dimodalinya. Jadi misalnya dia modalin perusahaan baru, startup baru $1 juta untuk mendapat saham 10%. Berarti kalau nanti perusahaannya sukses, sederhananya dia akan dapat 10% kepemilikan dari perusahaan yang sukses itu. Tapi kalau misalnya perusahaannya bubar, ya duitnya jadi hangus karena nggak ada 10% dari nol, ya nol juga. Jadi duitnya hangus, nggak kembali sama sekali. Jadi untung enggaknya para investor VC ini tergantung ke seberapa sukses perusahaan yang dimodalinya. Untuk teman-teman tahu, sebenarnya kebanyakan startup itu gagal. Jadi angka yang sering disebut dari semua startup yang didirikan sekitar 90% itu gagal. Berarti 90% investasi dari untuk startup ini duitnya hangus dong. Terus kenapa mereka masih mau modalin? Karena strategi VC ini salah satu keunikannya, mereka bukan memaksimalkan jumlah startup yang sukses, jadi mereka bukan memaksimalkan jumlah usaha yang sukses, tapi gimana cara milih usaha yang visi dan eksekusinya gila-gilaan. Jadi walaupun sebagian besar gagal, tapi sebagian kecil yang suksesnya gila-gilaan juga, sehingga nilai investasi VC akan melambung tinggi, sehingga menutupi kerugian-kerugian sebagian besar investasinya. Selain VC juga ada istilah yang namanya angel investor. Itu investor yang investasi di fase awal banget sebelum VC, suatu startup ketika risikonya masih tinggi banget dan startup ini masih belum jelas apakah produknya bakal survive atau enggak. Jadi risiko kerugiannya justru malah lebih tinggi lagi. Jadi gimana contoh konkretnya dan kenapa investor-investor ini bisa oke dengan sistem kayak gini? Kita kasih contoh yang angel investor adalah yang seorang yang bernama Peter Thiel yang tahun 2014 investasi di Facebook sekitar $500.000 dan dapat kepemilikan sekitar 10%. Ketika itu Facebook masih belum terkenal kayak sekarang, cuma masih website album mahasiswa universitas doang. Jadi Peter Thiel benar-benar ambil risiko masukin uang sebanyak ini untuk website sederhana kayak gitu. Tapi seperti kita tahu, Facebook terus berkembang dan di tahun berikutnya, tahun 2005, sebuah VC bernama Excel Partners investasi sekitar $12 juta untuk memiliki sekitar 13% dari Facebook. Jadi kalau divaluasi 13% nilai $12 juta, berarti 100% nilainya sekitar hampir $100 juta. Jadi si Peter Thiel yang tadi cuma bayar $500.000 untuk 10%, udah untung 20 kali lipat. Tapi ini belum apa-apa karena seperti teman-teman tahu, perusahaan ini terus sukses masuk bursa dan saat ini nilai bursa Facebook adalah $900 miliar. Bukan $900 juta, tapi $900 miliar, hampir $1 triliun. Kalau dirupiahin, panjang banget angkanya sampai 10⁻XVI rupiah. Artinya apa? Ketika startup sukses kayak gini, angel investor dan VC yang investasi di perusahaan ini sejak awal akan untung besar. Jadi misalnya kalau 13%
yang dibeli VC seharga 12 juta dolar tadi masih dipegang tanpa dijual, sekarang nilai 13% dari 900 miliar dolar adalah 117 miliar dolar atau hampir 2000 triliun rupiah. Jadi artinya dalam waktu 16 tahun dari 2005 sampai sekarang, investasi ini udah naik 10.000 kali lipat, dari 12 juta dolar sampai 117 miliar dolar. Ini kalau semuanya belum dijual. Tapi katakanlah mereka udah jual setengahnya, masih udah diencerkan istilahnya, masih 50 miliar dolar. Bayangin aja, ini kan gede banget ya. Bahkan sejual dari 50 miliar dolar ini udah cukup untuk nutupin kerugian startup lain yang mereka kenain dan terus gagal. Jadi walaupun misalnya 90% dari investasi mereka gagal atau bubar, 50 miliar dari satu investasi ini udah cukup untuk memberikan keuntungan yang nutupin semua yang lain. Karena itulah mereka oke dengan risiko tinggi, asal kalau sekalinya sukses harus sukses besar-besaran. Mending 90% gagal tapi 10% nilainya gila-gilaan puluhan sampai atau miliar dolar, daripada main aman 50% sukses tapi semuanya nilainya cuma jutaan dolar. Jadi untuk bisa kayak gini, VC harus bisa menilai startup apakah ada potensi melejit besar-besaran kayak gitu. Jadi mereka sebagai investor, mereka juga punya skill khusus untuk menilai ini, melihat kondisi pasar, kualitas produk, kemampuan tim yang mengerjakan, dan potensi secara keseluruhan. Jadi cuma ide bagus saja nggak cukup, karena ide tanpa eksekusi itu nilainya 0. Jadi banyak yang perlu dinilai oleh investor ini. Jadi biasanya di awal itu para founder membuat yang namanya MVP atau minimum viable product. Ini adalah produk sederhana yang bisa dibuat tanpa dana banyak tapi benar-benar bisa berfungsi, sehingga bisa dipresentasikan atau didemokan untuk meyakinkan investor. Ini loh aplikasi yang kita buat, dan karena ini dia bisa menjelaskan kalau bagaimana di suatu saat rencananya bisa jadi produk besar skala nasional atau skala internasional, sehingga VC jadi tertarik. Buat investor VC, target ini yang penting bisa berkembang ke skala nasional atau internasional, karena tujuan mereka bukan cuma produk yang sukses saja seperti kita sebut tadi, tapi produk yang bisa tumbuh sampai berkali-kali lipat, sampai seperti misalnya Facebook tadi. Pasti para investor ini, para VC ini punya metode sendiri untuk menilainya. Tapi kalau oke, mereka akan deal lalu investasi, dan biasanya juga mereka akan terlibat dalam board atau dewan perusahaan, jadi dia bisa ikut, ada perwakilan dari lembaga ini yang bisa ikut membina perusahaan ini, mengenalkan atau menghubungkan dengan jaringan tokoh-tokoh atau lembaga lain yang bisa membantu perusahaan, dan membantu juga dari bidang-bidang non-teknis, misalnya gimana cara mengembangkan pasar, gimana cara mengatur perusahaan, dan sebagainya, yang mereka tentu udah punya pengalaman. Dari mana datang uangnya para VC ini? Bisa macam-macam, bisa jadi dari uang para miliarder yang dititipin divisi untuk diputar, atau dana pensiun ya. Di sini biasanya tabungan pensiun berbagai profesi itu nggak ngendap aja, tapi digabung terus diolah dan ngalir ke lembaga investasi termasuk visi-visi ini. Jadi dari situlah uang ini akan berputar termasuk dan startup. Sistem visi kayak gini bukan cuma ada di Silicon Valley, tapi di negara lain termasuk di negara kita Indonesia pun sekarang udah ada. Tapi memang sistem yang paling matang ada di Silicon Valley. Sampai sekarang konsentrasi visi terbesar dan terbanyak masih ada di sini, seperti Accel Partners tadi, atau kalau pernah teman-teman dengar ada yang namanya Sequoia Capital atau Andreessen Horowitz. Itu semua visi top dunia yang bermarkas di Silicon Valley. Ini sering disebut sebagai salah satu faktor dalam kunci kesuksesan Silicon Valley. Selain ini, faktor apa lagi selain talenta orang-orang pintar, dana dari visi, apa lagi faktor yang sering disebut menjadi kunci kesuksesan Silicon Valley? Ada juga yang nyebutin ukuran pasar Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat adalah negara dengan ekonomi terbesar dunia kalau dihitung dari GDP alias produk domestik bruto. Jadi ketika startup bikin sebuah produk, awalnya pasti mikirin pasarnya, siapa yang akan membeli atau memakai produk ini. Kalau di Amerika, mereka mikirin pasar domestik pun udah bisa langsung berpotensi skala besar banget, karena besarnya pasar atau potensi ekonomi Amerika Serikat ini. Ini sebenarnya bukan cuma keuntungan yang ada di Amerika Serikat, tapi juga negara-negara besar lain, terutama negara yang besar dari segi ekonomi atau GDP. Indonesia juga kita negara keempat terbesar dunia dari segi penduduk, dan dari segi GDP atau produk domestik bruto juga kita berada di posisi belasan dunia. Dan seiring dengan terus berkembangnya ekonomi kita, negara berkembang biasanya GDP-nya berkembang lebih cepat daripada negara maju. Ini akan jadi potensi yang semakin besar untuk kedepannya. Inilah makanya dunia startup Indonesia terus dilirik dunia internasional. Semua tahu potensi ekonomi Indonesia yang penduduknya 250 juta, apalagi kalau digabung dengan semua kawasan ASEAN ya, kalau dianggap sebagai suatu kawasan yang digabung, penduduknya 600 juta lebih, itu malah lebih banyak dari Amerika.
Jadi kalau pakai istilah fisika, energi potensial kita besar sekali, tinggal gimana memanfaatkannya jadi energi kinetik. Teman-teman yang nonton, mudah-mudahan udah sadar ya dengan potensi kita, potensi negara kita yang besar banget ini, tinggal gimana kita memanfaatkannya aja. Selain ukuran pasar, ada juga yang menyebut institusi negara dan pemerintah sebagai faktor kesuksesan Silicon Valley. Bagaimana caranya? Pertama dengan adanya undang-undang dan aturan yang sederhana tapi jelas. Jadi perusahaan nggak perlu takut dipalakin dan nggak perlu takut tiba-tiba terkena aturan yang pasal karet atau gampang berubah. Sehingga mereka bisa fokus inovasi, aturan dah jelas, tinggal ikuti hukum dan bikin produk sesuai hukum yang ada. Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai pemacu inovasi. Apa maksudnya? Jadi misalnya dengan membeli produk teknologi tinggi. Jadi sejarahnya salah satu perusahaan awal di Silicon Valley ini adalah Hewlett Packard atau HP. Ini usaha sekarang terkenalnya membuat HP, tapi dulu usahanya adalah membuat radar teknologi tinggi untuk pasukan Amerika di sekitar zaman Perang Dingin atau Perang Dunia II dulu. Jadi mereka harus inovasi untuk memenuhi pesanan pemerintah ini, dan aparatur pemerintah juga harus ngerti teknologi agar bisa menjelaskan apa sih yang mereka minta dari teknologinya dan bagaimana mengevaluasi apakah radar yang dihasilkan benar-benar teknologi tinggi sesuai yang diinginkan dan sesuai kaliber yang cocok untuk pasukan negara adidaya ini. Selain itu banyak teknologi yang diriset dengan bantuan pemerintah tapi kemudian dimanfaatkan oleh pihak swasta. Misalnya internet sendiri yang merupakan, seperti kita tahu, internet adalah bahan dasar dari hampir semua perusahaan-perusahaan yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya adalah kelanjutan dari pengembangan dari DARPANET yang dikembangkan oleh lembaga riset pemerintah. Banyak teknologi penting lain, misalnya GPS, touchscreen, inovasi baterai untuk HP, pengenalan suara manusia, dan lain-lain juga berasal dari riset pemerintah. Ini adalah tesis utama ekonom Mariana Mazzucato dalam bukunya The Entrepreneurial State. Pemerintah mendanai inovasi-inovasi besar yang kemudian menjadi bahan produk-produk yang sukses dibuat oleh swasta. Jadi contohnya misalnya iPhone, walaupun dibuat oleh perusahaan swasta yaitu Apple, tapi nggak mungkin iPhone ini jadi kenyataan tanpa teknologi dasar yang didanai pemerintah seperti misalnya internet, GPS, touchscreen, dan lain-lain. Jadi inilah faktor-faktor yang sering dibahas sebagai kunci kesuksesan Silicon Valley. Ada faktor bakat, ada faktor modal, ada faktor ukuran pasar, ada faktor keterlibatan pemerintah. Semuanya masih hipotesis ya, karena kenyataannya masih misteri sih apa sih yang bikin Silicon Valley ini sukses banget dan susah banget buat ditiru. Tentu semua ini masih dipelajari oleh para pakarnya. Nah, menurut teman-teman, apa negara kita suatu saat bisa menghasilkan juga perusahaan-perusahaan teknologi yang sesukses Silicon Valley ini, dan apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal ini? Silakan kalau ada pendapat ditulis di komentar. Terima kasih sudah nonton video sampai di sini. Channel kita Perintah Programming ini membahas teknologi dan pemrograman mulai dari tutorial, tips karir, terutama untuk pemula pelajar atau orang yang baru mulai karir di IT, sampai topik wawasan umum mengenai dunia IT seperti video kita kali ini. Kalau tertarik jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya, dan jangan lupa lihat juga video-video kita yang lain yang mungkin sekarang ada di layar. Kalau ada saran jangan lupa komentar. Terima kasih, sampai jumpa.